Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat sehat, nikmat iman, dan berbagai nikmat yang lainnya, sehingga kita masih bisa bertemu, berjumpa, dan bertatap muka walaupun tidak secara langsung, akan tetapi kita selalu senantiasa mensyukurinya. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan tugas ekonomi kreatif saya yang berjudul Sistem Pendidikan di Indonesia. Nama saya Arya Syafarifai, NIM 2082108, Prodi Teknologi Informasi, Universitas Amikom Yogyakarta, tahun 2020. Topik yang saya ambil adalah kelebihan dan kekurangan sistem pendidikan di Indonesia. Kelebihan sistem pendidikan di Indonesia yaitu lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Kekurangannya, kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang. Survei ini saya dapatkan dari situs Google, dan di sini saya sudah mencantumkan beberapa sumber yang saya dapatkan. Berikutnya, ini adalah daftar 3 negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Predikat pertama ada pada Finlandia, yang kedua Cina, dan yang ketiga adalah Kanada. Mengapa Finlandia merupakan negara terbaik dalam sistem pendidikan? Kita patut belajar mencontoh dari Finlandia. Finlandia memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia karena dari sistem anak-anak di Finlandia sendiri, kemampuan intelektual dan kesiapan mental jadi pertimbangan dan direkomendasikan masuk sekolah dasar di usia 7 tahun. Dan guru sendiri di Finlandia membangun instansi pencetak calon guru dengan kualitas terbaik untuk diterjunkan ke lapangan. Guru-guru di Finlandia terlatih, dihormati, dan bebas. Sedangkan dari lini orang tua sendiri, yaitu orang tua di Finlandia menganggap guru adalah orang tua kedua dan sekolah jadi rumah kedua bagi anak. Lalu memahami mengajar adalah pekerjaan yang kompleks dan penuh dinamika, sehingga perlu didukung dalam semua aspek. Orang tua akan membantu guru yang kesulitan mengajar murid, bukan menyalahkan guru. Lalu menganggap guru adalah pahlawan kesuksesan bagi anak-anak mereka. Kemudian guru akan menjelaskan kepada orang tua dan anak bahwa sekolah bukan tempat yang menyeramkan. Dan yang terakhir, orang tua mengkritik sekolah dengan cara yang santun. Itulah mengapa Finlandia menjadi salah satu negara dengan sistem pendidikan yang terbaik di dunia. Selanjutnya, ini adalah hasil survei yang saya lakukan melalui situs Google Form. Jumlah total ada 29 responden. Survei yang saya ajukan adalah penilaian seseorang terhadap sistem pendidikan yang ada di Indonesia. 7 orang menjawab sistem pendidikan di Indonesia sangatlah kurang ataupun kurang puas, dan paling puas hanya ada 2 orang yang menjawab, dan yang di posisi tengah-tengah yang paling banyak yaitu ada 14 orang. Selanjutnya saya membuka survei yang kedua tentang kegiatan belajar mengajar di masa pandemi. 55% orang menjawab lumayan sulit, dan 24% kegiatan belajar mengajar di masa pandemi ialah sangat sulit
dan 17,2% cukup puas, dan sisanya hanya beberapa orang yang menjawab sangat puas. Adapun pertanyaan yang saya ajukan adalah tentang sistem kegiatan belajar mengajar di masa pandemi. Tanggapan mereka adalah yang pertama, mengumpulkan tugas jadi lebih mudah dan masuk bisa lebih tepat waktu. Yang kedua, koneksi internet selalu menjadi acuan dalam pembelajaran, karena jika gangguan selalu menjadi penghambat. Yang ketiga, komunikasi atau tanya jawab jadi lebih susah dan mahasiswa menjadi lebih pasif untuk berbicara. Keempat, kegiatan belajar mengajar selama pandemi cukup menyulitkan dan menyita banyak waktu. Kelima, sangat tidak efektif dan selalu membebankan kepada tugas yang menumpuk. Akan tetapi, pemahaman materi yang didapatkan sangatlah minim, bahkan hampir dikatakan tidak ada. Adapun solusi yang saya berikan untuk menambah rasa semangat belajar para siswa yang ada di Indonesia dalam semangat belajar kembali, yaitu berupa sebuah platform seperti game. Di sini aspek platform yang bakal saya tawarkan nanti ialah sebagai berikut. Yang pertama, membuat sebuah platform yang dapat meningkatkan semangat belajar anak Indonesia. Kedua, media yang dapat digunakan dengan mudah diakses bagi seluruh anak Indonesia. Dan yang ketiga, memberikan fitur reward untuk memotivasi bagi pengguna aplikasi. Dan ini adalah tabel referensi yang bakal menjadi acuan saya untuk membuat sebuah platform tersebut. Yang pertama, nama produk ada Ruang Guru, yang kedua Zenius, yang ketiga adalah Rumah Belajar. Kelebihan dari aplikasi Ruang Guru ialah terdapat kuis in video yang membantu proses penyerapan materi. Kekurangannya harus selalu berlangganan, terlalu banyak pop-up dan banner promosi yang sangat mengganggu. Peluang yang saya ambil adalah membuat aplikasi yang mudah diakses bagi seluruh anak Indonesia tanpa harus berlangganan. Adapun dari produk aplikasi Zenius sendiri, kelebihan dari aplikasi Zenius, materi di dalamnya mulai dari kelas 1 SD hingga SMA sangatlah lengkap dari berbagai macam kurikulum. Kekurangannya, tampilan kurang user friendly atau terlalu simpel bagi anak-anak SMP dan SD, sehingga akan mudah bosan belajar di aplikasi ini. Adapun peluang yang dapat saya ambil dari aplikasi Zenius adalah dapat menyajikan aplikasi yang enak dipandang dengan memadukan tampilan dan fitur yang lebih menarik. Dan produk berikutnya yaitu Rumah Belajar. Kelebihan dari aplikasi Rumah Belajar ialah menyediakan kumpulan soal latihan maupun tryout ujian yang sangat lengkap. Kekurangan dari aplikasi Rumah Belajar sendiri ialah pilihan buku yang bisa diunduh itu terbatas. Dan peluang dari aplikasi Rumah Belajar ini yang dapat saya ambil ialah memberikan fitur yang gratis dalam membuka buku agar bisa mempelajari semua materi yang diinginkan tentunya. Ini adalah referensi yang pertama, aplikasi Ruang Guru. Yang kedua ada aplikasi Zenius, dan ini referensi yang ketiga ialah Ruang Belajar. Dan ini adalah ide yang diusulkan dalam membuat aplikasi. Nama aplikasi yang saya ciptakan adalah Gudang Ilmu. Gudang Ilmu ialah sebuah aplikasi semacam game yang dapat meningkatkan minat belajar masyarakat Indonesia dengan fitur utama belajar sambil bermain. Fitur yang bakal saya ajukan dalam aplikasi ini ialah membuat sebuah platform yang dapat meningkatkan semangat belajar anak Indonesia. Kedua, media yang dapat digunakan dengan mudah diakses
bagi seluruh anak di Indonesia. 3. Aplikasi berisikan konten hasil kerjasama dengan penerbit lain untuk memperbanyak konten. Keempat, memberikan fitur utama yaitu belajar dengan metode 3M, membaca, menonton, dan menjawab sambil bermain, di mana jika lolos melewati semua rintangan ataupun soal-soal di setiap materinya akan mendapatkan reward yang dapat menambah rasa semangat untuk belajar. Dan terakhir, memberikan fitur cari guru yang datang langsung ke rumah agar pelajar Indonesia bisa belajar privat di rumah dan tentunya dengan guru yang handal pada bidangnya masing-masing. Dan di survei Google Form yang saya buat juga, saya mengajukan pertanyaan. Pertanyaan tersebut ialah, jika saya membuat sebuah platform atau aplikasi, fitur apa yang mereka inginkan? Dan mereka menjawab, yang pertama, fitur scan soal. Yang kedua, menambahkan video conference untuk kelas online. Ketiga, tampilan yang menarik dan enak dipandang. Yang keempat, ada aplikasi pengumpulan tugas. Dan yang kelima, yang mereka inginkan di dalam fitur aplikasi ialah perekam layar. Yang keenam, mendapatkan reward berupa pulsa setiap berhasil menjawab kuis. Dan yang terakhir adalah penambahan fitur notifikasi tugas. Kemudian survei yang saya ajukan adalah, sistem belajar apa yang Anda inginkan dengan keadaan seperti ini? Dan mereka menjawab, yang lebih santai dan tidak berjam-jam. Kedua, sistem pembelajaran online tanpa tugas. Ketiga adalah belajar melalui video online seperti Zoom. Dan yang terakhir, yang hampir semua jawaban sama tentang sistem belajar di masa pandemi yang mereka inginkan adalah sistem belajar secara offline atau tatap muka. Dan uniknya di sini ada salah satu responden yang menambahkan, saat ini sistem pendidikan tidak adil karena katanya kerumunan tidak diperbolehkan, tapi mall dan semuanya sudah dibuka, sedangkan sistem pendidikan kapan mulai tatap muka lagi? Ingin siswa-siswi Indonesia menjadi bodoh? Yang terakhir ini sangatlah pamungkas, karena hampir semua jawaban yang ada mereka menginginkan belajar tatap muka. Dan dari tanggapan yang terakhir, saya telah membaca sebuah artikel baru-baru ini yang baru saja diberitakan, ialah seperti ini. Nadiem atau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memperbolehkan sekolah tatap muka mulai Januari 2021. Nah, bagi teman-teman yang telah menjawab dan menginginkan semester depan ataupun mulai Januari 2021 sekolah tatap muka ataupun offline, ini adalah salah satu respon dari pemerintah, di mana yang diwakilkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Pak Nadiem Makarim, di mana sekolah tatap muka ataupun secara offline sudah diperbolehkan mulai Januari 2021. So, jika mulai Januari 2021 kalian masih kuliah secara online, kalian tanyakan saja kepada pihak instansi atau sekolah kalian masing-masing. Oke, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Gracias, obrigado, syukron, merci, thank you, dan ke, grazie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.